Halo, perkenalkan, nama saya Jonathan Dermanda Saragi. Saya mahasiswa program studi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Yang saat ini sedang menempuh mata kuliah medan elektromagnetik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar dari apa itu medan elektromagnetik. Nah, apa itu medan elektromagnetik? Jadi sederhananya, medan elektromagnetik ini berhubungan dengan medan listrik dan juga medan magnet. Untuk medan elektromagnetik sendiri, sebenarnya penerapannya bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti generator pembangkit listrik, bisa sebagai pengeras suara, bisa kita lihat di bel listrik, dan juga beberapa alat-alat yang ada di rumah sakit seperti MRI dan juga X-ray scan. Nah, sebenarnya ada banyak elemen yang berkaitan dengan medan elektromagnetik. Di video ini, saya hanya menjelaskan beberapa elemen yang sudah saya pelajari, seperti medan listrik, flux listrik, divergensi dan Coulomb medan listrik, persamaan Poisson, hukum Gauss, potensial listrik, dan juga batas elektrostatika. Nah, di luar dari elemen-elemen tersebut, sebenarnya ada beberapa yang tidak saya jelaskan, seperti vektor. Jadi vektor ini sebuah bilangan yang memiliki nilai dan arah. Ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah gaya yang terjadi pada benda yang memiliki kelebihan muatan baik elektron, proton, dan juga muatan lainnya. Ada intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik ini adalah kejadian yang terjadi pada sebuah titik yang disebabkan muatan sumber. Ada kapasitansi. Nah, kapasitansi ini adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan untuk potensial listrik yang telah ditentukan. Kemudian ada induktansi. Induktansi adalah rasio atau perbandingan flux magnetik lingkungan terhadap arus yang menghasilkan flux magnetik tersebut. Dan juga ada medan magnet toroida. Ini medan magnet yang bekerja pada toroida, dan ada gagal induksi. Ini langsung saja saya akan menjelaskannya. Dari yang pertama yaitu medan listrik. Nah, medan listrik. Jadi medan listrik ini sesuai dengan namanya, ada kata medan. Nah, medan adalah objek fisik yang bisa kita amati. Nah, apa itu objek fisik? Nah, objek fisik ini sebenarnya adalah output dari proses yang menghasilkan pola yang bisa kita lihat dalam lingkungan, seperti pada medan listrik kita bisa melihat adanya pola seperti lengkungan yang disebabkan oleh gaya dari magnet. Nah, terdapat perbedaan antara garis-garis vektor dan juga garis-garis medan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Jadi pada visualnya, untuk visual medan listrik, kita tidak menggunakan garis-garis vektor, tapi kita menggunakan garis-garis medan. Nah, garis-garis medan ini dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Terdapat juga karakter-karakter pada garis medan, seperti pada gambar yang di sebelah kanan, itu adanya lengkungan-lengkungan yang keluar dari medan magnet. Nah, garis medan listrik yang keluar dari medan magnet itu menunjukkan kalau garis medan itu adalah muatan positif, sedangkan untuk garis medan listrik yang masuk ke dalam medan magnet itu menunjukkan kalau garis tersebut memiliki muatan negatif. Dan yang pasti, garis medan listrik ini selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Nah, pernyataan yang penting terkait garis medan yang bisa kita lihat pada gambar yang tengah, itu adalah garis medan listrik ini menentukan karakter dari muatan. Nah, karakter itu seperti apa? Jadi, semakin rapat garis medan listrik yang bisa kita lihat dan yang ada di dalam medan tersebut, maka ini juga menunjukkan besaran dari vektor garis-garis medan tersebut. Nah, tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan, apalagi berpotongan. Nah, densitas garis medan listrik di daerah melengkung menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Di slide ini kita juga bisa lihat ada persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung besaran dari medan listrik.
Sebenarnya cukup sederhana untuk medan listrik. Selanjutnya, medan listrik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada medan listrik muatan diskrit dan juga medan listrik muatan kontinu. Nah, bedanya apa antara muatan diskrit dan juga muatan kontinu? Jadi, medan listrik muatan diskrit ini hanya meninjau pada satu titik saja. Sedangkan untuk medan listrik muatan kontinu pada dasarnya ini meninjau untuk bidang yang memiliki luas dan juga volume. Jadi titik yang ditinjau itu tidak hanya berada pada satu titik saja, tapi bisa saja menyebar di permukaan dari bidang tersebut. Sebenarnya untuk besaran muatan antara muatan diskrit dan juga muatan kontinu itu sama, tidak ada perbedaannya. Hanya untuk persamaannya sedikit berbeda, bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Selanjutnya, selain medan listrik, saya juga akan menjelaskan tentang flux listrik. Sama seperti di medan listrik tadi, flux listrik ini juga mempunyai karakteristiknya, yaitu intensitas garis medan sama dengan jumlah garis medan persatuan tegak lurus. Jadi ya, semakin banyak garis medannya, maka kerapatan dari medan listrik tersebut juga akan semakin besar. Nah, flux listrik yang menembus suatu permukaan dapat dikenal juga sebagai hukum Gauss. Pada keterangan di sebelah kanan dinyatakan kalau flux medan listrik sama dengan jumlah garis medan listrik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena flux medan listrik yang melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan tersebut. Sehingga flux listriknya bisa disimpulkan sebagai N sama dengan gamma. Selain flux listrik, berikutnya ada elemen yaitu divergensi medan listrik. Nah, apa itu divergensi medan listrik? Jadi divergensi medan listrik ini menunjukkan kekuatan menyebar atau kekuatan berpencar suatu sumber medan. Jadi jika kekuatan menyebarnya tidak ada, maka nilai divergensinya 0 atau disebut dengan divergenceless. Nah, di slide ini kita juga bisa lihat catatan divergensi bersama persamaannya ada di sebelah kiri, dan juga divergensi menunjukkan kekuatan sumber medan. Nah, apa yang dimaksud dengan divergensi menunjukkan sumber medan? Jadi untuk medan listrik vektor E ini ditunjukkan bahwa divergen dari medan listrik E tersebut tidak sama dengan 0. Nah, untuk divergensi medan listrik, dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung untuk distribusi muatannya, kita dapat memperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, sama seperti rumusan yang kita peroleh pada gambar di kanan. Kita bisa melihat bagaimana turunan dari divergensi medan listrik yang dapat kita peroleh menjadi hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Nah, selain dari divergensi medan listrik, berikutnya ada curl medan listrik. Jadi, apa itu curl medan listrik? Nah, sederhananya curl medan listrik ini digunakan untuk meninjau antara titik A ke titik B, atau bisa juga kita gunakan untuk meninjau antara satu titik saja atau titik tunggal. Sama seperti divergensi, kita bisa melihat catatan persamaan curl di sebelah kiri yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung besar curl. Nah, terbalik dengan divergensi, untuk curl medan listrik, besaran medan listrik E ini menunjukkan bahwa gradien dari medan listrik E ini adalah sama dengan 0.
Nah, selain itu untuk curl dalam lintasan tertutup bisa kita lihat persamaannya ada di sebelah kanan. Jadi untuk lintasan tertutup sendiri ini besaran curlnya menunjukkan bahwa gradien dari medan listrik E adalah sama dengan 0. Setelah saya menjelaskan tentang curl medan listrik, selanjutnya kita akan berpindah mengenai tentang potensial listrik. Nah, dari potensial listrik ini terdapat 3 konsep dasar dalam penggunaan potensial medan listrik. Nah, karakter medan listrik sebenarnya adalah curl medan listrik. Jadi, jika curl medan listrik ada 0, itu menunjukkan karakter dari medan listrik tersebut. Bisa kita lihat konsep pertama yaitu ada di sebelah kiri. Medan skalar adalah merupakan konsep potensial listrik. Apa itu medan skalar? Nah, medan skalar ini ditunjukkan dengan VR. Jadi VR ini adalah medan skalar. Jadi medan skalar ini merupakan besaran relatif. Nah, ini diukur berdasarkan satu titik referensi. Nah, titik referensi ini biasanya adalah VR sama dengan 0. Jadi kita memilih titik referensi selain R yang tidak akan mengubah medan listrik tersebut. Jadi jika medan skalar merupakan konsep potensial listrik, berarti VR atau medan skalar merupakan medan dan bukan energi listrik. Yang VR ini berarti bersatuan N/M/C. Nah, karena VR memiliki rumus integral batas medan listrik E dikali dl, ini menunjukkan juga bahwa VR ini tidak bergantung pada lintasan integralnya, sehingga untuk penyederhanaan persamaan dari VR atau medan skalar itu bisa kita lihat menjadi 1/4 dikali V epsilon 0 dikali Q per RA. Nah, apa kaitan medan listrik dan juga potensial listrik? Jadi medan listrik dan juga potensial listrik mempunyai kaitan. Medan potensial sering disebut sebagai tegangan listrik atau voltase. Nah, kaitan antara medan listrik juga potensial listrik ini dapat kita gunakan tanda minus pada besaran medan listrik E menjadi sama dengan minus gradien V. Dan ini merupakan konsep ketiga dari potensial listrik. Pada slide berikutnya, mengapa potensial listrik bisa berkaitan dan juga bisa disebut sebagai tegangan listrik? Nah, bisa kita lihat pada persamaan. Di situ terdapat batas yang digunakan antara B dan juga A untuk menghitung besaran dari potensial listrik. Tapi bila kita menggunakan teorema gradien, kita bisa menyederhanakan persamaan dari potensial listrik tersebut menjadi persamaan medan listrik, yaitu minus gradien dikali potensial listrik atau V. Nah, dengan konsep ketiga tadi yaitu medan listrik sama dengan minus gradien dikali volt, kita bisa memperoleh juga persamaan Poisson. Nah, persamaan Poisson ini bisa kita peroleh dari turunan persamaan potensial listrik sama dengan medan listrik. Jadi gradien volt sama dengan medan listrik E. Nah, gradien tadi dapat kita ubah menjadi rho per epsilon 0, sehingga rho per epsilon 0 yang sama dengan gradien dikali medan listrik dapat kita ubah juga menjadi gradien kuadrat dikali V sama dengan minus rho per epsilon 0 yang merupakan persamaan dari persamaan Poisson. Nah, jadi permasalahan matematis pada elektrostatika seperti medan elektromagnetik ini pada dasarnya adalah mencari solusi dari persamaan Poisson.
Nah, untuk elemen terakhir yang akan saya jelaskan adalah batas elektrostatika. Jadi, apa itu batas elektrostatika? Untuk menghitung besaran dari medan elektromagnetik, terdapat syarat batas elektrostatika. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Syaratnya adalah komponen tangensial medan listrik pada suatu bidang batas itu bersifat kontinu. Nah, mengapa sifat komponen tangensial medan listrik pada bidang batas dapat bersifat kontinu? Hal ini ditunjukkan karena komponen normal medan listrik pada suatu bidang batas itu bersifat diskontinu karena adanya persamaan dari energi besar medan energi atas dikurang besar energi medan yang di bawah itu sama dengan 0, sehingga komponen tangensial medan listrik dapat bersifat kontinu. Nah, pada bidang batas terdapat kondisi batas potensial, itu bisa kita lihat juga pada persamaan yang ada di sebelah kanan. Nah, kondisi batas potensial listrik pada bidang batas ini menunjukkan kalau besar tegangan atas dikurang besar tegangan bawah itu sama dengan negatif dari integral batas medan listrik E dikali dl. Nah, karena tadi dl sama dengan 0, maka tegangan atas sama dengan tegangan bawah. Nah, hal tersebut merupakan syarat batas elektrostatika. Itu saja yang bisa saya dapat jelaskan untuk elemen-elemen pada medan elektromagnetika. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Saya minta maaf bila ada kesalahan data dan juga kekurangan data. Saya harap para pendengar sekalian bisa mencari lebih dalam lagi tentang apa itu medan elektromagnetika sehingga kita bisa dapat belajar bersama-sama. Sekian dan terima kasih.